Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 12. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Di dalam pegunungan es dan salju, suhunya cukup dingin dan masih ada kabut yang tebal di dalam tempat ini. Kabut itu pun bercampur dengan energi yang luar biasa keras, sehingga membatasi pandangan dari seseorang. Dua sosok telah menerobos masuki hutan di dalam pegunungan ini yang tidak lain merupakan Xiaoyan dan juga Yueru. Tiba-tiba saja Yueru menunjuk pada tempat tertentu dan kemudian dia berkata, "Xiaoyan, di sana." Xiaoyan dan juga Xiaoyi segera menoleh pada tempat yang telah ditunjuk oleh Yueru, dan itu merupakan tempat yang harus didatangi oleh mereka bertiga. Xiaoyan kemudian bertanya, "Yueru, apa kau benar-benar yakin bahwa di dalam tempat itu ada sesuatu yang sedang kau cari, dan sebenarnya apa yang ingin kau temukan?" Yueru hanya menganggukkan kepalanya dan diam jawab, "Yang aku cari sebenarnya adalah buah hijau bulan sabit." Xiaoyan yang tidak mengetahui hal tersebut hanya bisa bertanya, "Apa itu buah hijau bulan sabit?" Yueru kali ini menjawabnya, "Ayahku telah menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasi ini, dan di dalam reruntuhan tidak hanya ada kesempatan yang ditinggalkan oleh senior itu, namun juga banyak harta dan juga inti sihir tingkat kaisar yang kau butuhkan. Sebenarnya selama ini keluarga Yue kita telah mendapatkan sebuah warisan dari zaman kuno, namun kita tidak bisa membuka atau mendapatkan warisan tersebut tanpa memiliki bahan obat yang vital yang disebut sebagai buah hijau bulan sabit ini." Sebelumnya ayah dari Yueru, yaitu Yueyu, telah berulang kali menjelaskan kepada Yueru untuk tidak mengatakan pada Xiaoyan. Namun karena Xiaoyan adalah orang yang telah menyelamatkan ayahnya, Yueru tidak berencana menyembunyikan rahasia apapun dari Xiaoyan. Raja Naga Emas yang ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan kali ini segera berkata, "Buah hijau bulan sabit." Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang bagus. Bocah-bocah kecil itu sebenarnya tidak mengetahui bahwa ada beberapa keajaiban dunia, dan buah hijau bulan sabit adalah bahan obat khusus yang efeknya akan membuat seseorang bisa menerima warisan atau membuka segel tertentu, dan itu disebut juga sebagai obat pengantar. Buah hijau bulan sabit ini sebenarnya merupakan perwakilan dari bulan. Tampaknya gadis kecil bernama Yueru ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, maka warisan dari zaman kuno pasti tidak akan pernah memilihnya. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan suara dari Raja Naga Emas di dalam cincinnya. Dan akhirnya setelah Xiaoyan bersama dengan Yueru berjalan mengikuti peta yang dibawa oleh Yueru, kali ini mereka berdua telah memasuki bagian dalam dari pegunungan. Di dalam peta, tempat itu menunjukkan keberadaan dari buah hijau bulan sabit ini. Namun setelah Xiaoyan dan juga Yueru telah sampai di bagian terdalam dari pegunungan ini, mereka dibuat terkejut karena melihat beberapa binatang buas telah terjatuh dan juga mati. Sepertinya telah ada seseorang yang mencapai tempat ini sebelumnya dan membersihkan para binatang buas itu. Xiaoyan ketika melihat pemandangan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Seperti yang aku harapkan, generasi muda ini memang luar biasa dan mereka memang memiliki beberapa kemampuan." Xiaoyan kemudian mencoba menggunakan persepsi spiritualnya untuk menembus kabut tebal supaya bisa dengan cepat menemukan keberadaan dari buah hijau bulan sabit. Namun persepsi spiritual Xiaoyan benar-benar tidak berguna di dalam tempat ini. Selanjutnya, pandangan mata Xiaoyan melihat pada Yueru yang terlihat cukup khawatir. Kemudian Xiaoyan berkata, "Kau tidak perlu khawatir seperti ini. Ikuti saja mereka orang-orang yang ada di depan sana dan biarkan mereka yang memimpin jalan." Yueru hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia merasa bahwa di belakangnya saat ini sedang diikuti oleh seseorang. Namun Xiaoyan tidak menoleh. Dia segera menarik tangan dari Yueru untuk mempercepat perjalanan ini, dan mereka langsung menghilang ke dalam kabut. Wanita berpakaian hitam dengan rok warna-warni tiba-tiba saja berteriak, "Berhenti kalian!" Xiaoyan tidak mempedulikan teriakan tersebut dan masih bergerak dengan cepat membawa Yueru. Tiba-tiba saja Xiaoyan kembali mengerutkan keningnya karena saat ini dia bisa merasakan adanya sebuah pergerakan yang merupakan serangan dari arah belakang. Dan serangan itu tidak lain merupakan kain sutra warna-warni yang telah melesat dengan cepat
menembus kabut tebal untuk menuju ke arah Xiaoyan. Bahkan beberapa pohon yang sangat besar ketika tertembus oleh kain sutra warna-warni, dalam sekejap saja hal itu langsung roboh. Tampaknya kain sutra ini meskipun cukup lembut memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun ketika serangan dari kain sutra itu hendak mengenai Xiaoyan, tiba-tiba saja Xiaoyan bisa menghindar dengan cukup mudah. Gadis cantik yang menggunakan gaun hitam dan juga rok warna-warni itu pun kali ini terlihat tampak terkejut. Dia kemudian menjentikkan tangannya dan banyak kain sutra warna-warni kembali melesat ke arah Xiaoyan. Hal seperti ini langsung memutar di udara dan berniat untuk melilit tubuh Xiaoyan supaya Xiaoyan tidak mampu melakukan pergerakan. Mendapatkan serangan seperti ini membuat Xiaoyan benar-benar marah. Dia langsung berbalik dan tangannya dengan cepat menangkap kain sutra warna-warni. Setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya untuk membakar kain sutra. Api surgawi milik Xiaoyan telah merambat dengan cukup cepat dan sekarang menuju pada gadis yang menggunakan rok warna-warni itu. Melihat hal ini, gadis tersebut kemudian mengeluarkan kekuatan es yang langsung berbenturan dengan serangan api milik Xiaoyan. Di dalam kekuatan es itu sendiri, sebenarnya juga ada kekuatan angin yang cukup tajam. Dan kemudian, dar! Dari tabrakan dua kekuatan, telah langsung menimbulkan gelombang ledakan yang luar biasa. Bahkan tempat itu, dalam sekejap, langsung menimbulkan lubang yang sangat besar. Banyak orang yang telah mulai masuk ke dalam pegunungan. Ketika mendengarkan ledakan, mereka buru-buru bergegas untuk melihat siapa sebenarnya yang telah melakukan pertarungan. Dan kali ini, banyak orang cukup terkejut bahwa sebenarnya orang yang sedang bertarung merupakan Feng Yi yang cukup terkenal di seluruh benua Xuanling. Dan tidak disangka, yang menjadi lawan dari Feng Yi adalah pemuda yang tidak dikenal, menggunakan jubah berwarna hitam yang tidak lain adalah Xiaoyan. Namun banyak orang yang melihat Xiaoyan, mereka merasa bahwa Xiaoyan ini bukanlah orang biasa karena bisa bertarung melawan seorang Feng Yi. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada Feng Yi yang kemudian dia berkata, sungguh kekuatan yang luar biasa yang sebenarnya terbentuk dari kekuatan angin dan juga kekuatan petir. Meskipun kain sutra milikmu telah mengalami dampak energi yang begitu keras dari serangan milikku, namun itu sebenarnya tidak pernah rusak. Feng Yi hanya tersenyum ke arah Xiaoyan dan kemudian dia menjawabnya, dan kau sebenarnya juga telah mampu mematahkan seranganku. Dirimu benar-benar kuat. Feng Yi tiba-tiba saja mengulurkan tangannya dan dia berkata, perkenalkan, namaku adalah Feng Yi dan bisakah kita berteman? Banyak orang yang telah melihat hal ini, mereka semuanya langsung terbengong. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui bahwa sebenarnya gadis bernama Feng Yi ini adalah seorang gadis yang cukup arogan dan berasal dari kota Fenglei. Tidak banyak orang yang bisa menarik perhatian dari seorang Feng Yi. Namun tidak disangka bahwa Xiaoyan sebagai orang yang tidak terkenal di dalam tempat ini langsung mendapatkan perhatian dengan cara seperti itu oleh Feng Yi. Xiaoyan kemudian mengulurkan tangannya dan dia menjabat erat tangan dari Feng Yi sambil mengatakan, perkenalkan juga, namaku adalah Xiaoyan. Ketika tangan dari Feng Yi menyentuh tangan dari Xiaoyan, dia tampak terkejut karena bisa merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa. Feng Yi kemudian berkata, kekuatan jiwa tahap D seperti yang aku harapkan. Kau adalah orang yang luar biasa. Xiaoyan kemudian menjawabnya, Nona Feng Yi, kekuatan jiwamu juga tidak bisa diremehkan. Karena aku masih punya urusan, maka aku tidak ingin banyak mengobrol dengan Nona Feng Yi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan melepaskan tangannya dari tangan Feng Yi dan kemudian Xiaoyan menarik tangan dari Yueru untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Feng Yi hanya bisa memandangi Xiaoyan. Dia sedikit tersenyum, kemudian mengatakan, sangat sulit untuk bertemu dengan seseorang yang bisa menarik perhatian dariku. Dan bahkan kau Xiaoyan, kekuatan jiwamu lebih kuat dariku. Namun untuk menjadi calon suamiku, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang lain. Hanya dengan memiliki kekuatan jiwa yang kuat itu belum cukup. Feng Yi menoleh pada pelayan wanita yang ada di sampingnya. Kemudian dia berkata, ayo pergi, ikuti mereka. Aku penasaran dan ingin melihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan jika mereka memiliki peluang yang bagus. Pelayan yang bernama Xiaobi hanya bisa menjawabnya, tapi Nona, Tuan telah mengatakan padaku sebelum kita keluar bahwa kita harus terfokus pada tujuan kita.
Gadis cantik bernama Feng Yi ini hanya mengeritkan dahinya dan dia memelotot pada Xiaobi sambil berkata, "Apakah kau tidak dengar? Aku akan mengulangi kata-kataku. Ikuti mereka, karena aku tidak ingin kehilangan Soyen." Cerita kemudian memasuki bagian terdalam dari pegunungan es dan salju ini. Di sana, Soyen dan juga Yueru telah tiba di depan sebuah danau. Di tengah-tengah danau itu sendiri ada pulau yang terlihat cukup kecil, dan danau ini sebenarnya telah memancarkan sebuah aroma yang tidak biasa. Soyen melihat pada Yueru kemudian bertanya, "Di mana sebenarnya benda yang kau cari?" Yueru hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat pada pulau dan juga danau yang ada di hadapannya ini. Detik berikutnya, Soyen tampak terkejut karena tempat ini sebenarnya cukup sepi. Padahal di depan Soyen tadi ada banyak kelompok yang telah berjalan duluan. Pandangan mata Soyen melihat pada kabut yang berada di sekitar tempat ini, dan detik berikutnya dia berkata, "Hati-hati, sebenarnya ini merupakan kabut beracun." Soyen mengeluarkan pil obat yang diberikan pada Yueru. "Ambil dan makanlah ini supaya kau tidak terkena racun dari kabut ini." Tanpa basa-basi lagi, Yueru menerima pil pemberian dari Soyen dan dia langsung memakannya. Soyen kemudian berkata kembali pada Yueru, "Sepertinya kita akan bisa menemukan sesuatu yang kau cari di pulau yang ada di tengah-tengah danau ini." Yueru menganggukkan kepalanya, dan selanjutnya Soyen memberikan perlindungan tubuh dari Yueru menggunakan api surgawi miliknya. Mereka berdua langsung melesat untuk menuju pada pulau yang berada di tengah-tengah danau. Ketika melewati air danau ini, Soyen bisa menemukan sebuah pemandangan yang tidak biasa, karena sebenarnya air yang berada di danau terus mengeluarkan gelembung dan juga gumpalan-gumpalan cairan yang berwarna ungu tua. Dalam sekejap saja, gumpalan cairan ini melesat dan menuju ke arah Soyen. Namun hal itu langsung membeku ketika bersentuhan dengan api surgawi yang dikeluarkan oleh Shoyi. Soyen kemudian mengamati gumpalan-gumpalan berwarna ungu yang sebenarnya ini merupakan cairan beracun. Soyen benar-benar tidak menyangka bahwa danau yang terlihat cukup indah ini airnya merupakan air yang sangat mematikan karena penuh dengan racun. Soyen melihat pada Yueru kemudian berteriak, "Cepat! Tempat ini sangatlah beracun. Meskipun kita berdua mendapatkan perlindungan dari api surgawi, namun hal seperti itu terlalu banyak menghabiskan kekuatan jiwaku." Yueru menganggukkan kepalanya dan dia kembali melakukan pergerakan yang diikuti oleh Soyen. Pada akhirnya, boom! Air yang berada di danau ini langsung meledak. Ada sosok yang luar biasa besarnya segera keluar dari dalam danau, dan itu merupakan ular raksasa yang telah melesat untuk menggigit Soyen. Namun detik berikutnya, tubuh dari Soyen langsung menghilang karena dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindari pergerakan dari ular tersebut. Sementara Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Soyen tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya ular ini merupakan piton iblis emas ilusi. Soyen lalu bertanya, "Guru, sebenarnya apa makhluk ini?" Raja Naga Emas mulai memberikan penjelasan. Piton iblis ilusi merupakan binatang ajaib yang kuat dan dikenal karena kekuatan jiwanya. Dan sebenarnya yang harus diwaspadai dari mereka bukanlah kekuatan fisik, namun kekuatan jiwa tersebut. Piton iblis emas ilusi ini memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang kekuatan jiwa. Bahkan mereka mampu menciptakan ilusi menggunakan kekuatan jiwanya tersebut yang akan membuat korbannya tertidur di dalam ilusi dan juga tidak bangun dalam kurun waktu tertentu. Itulah kekuatan yang menakutkan dari piton iblis emas ilusi ini. Namun untungnya kekuatan jiwamu tidak lebih lemah daripada kekuatan jiwa piton tersebut, dan bahkan kau juga telah dilindungi oleh api surgawi. Jadi, hal tersebut tidak bisa menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada dirimu. Di sisi lain, api surgawi yang kau miliki adalah musuh terbesar dari binatang ajaib jenis ular yang memiliki kekuatan kegelapan ini. Lihatlah di sekitarmu, semua orang-orang itu telah terjatuh ke dalam ilusi. Soyen menganggukkan kepalanya, dan kemudian tatapan mata Soyen kembali melihat pada Yueru. Lalu dia berkata, "Yueru, cepat temukan barang yang kau cari. Aku akan menahan piton ini." Yueru hanya menganggukkan kepalanya dan dia kembali melakukan pergerakan
untuk menyusuri pulau kecil demi bisa mendapatkan buah hijau bulan sabit. Pada akhirnya Soyen melakukan pertarungan yang cukup sengit melawan piton iblis emas ilusi. Beberapa ledakan telah muncul dari pertarungan tersebut dan telah menarik perhatian dari beberapa orang. Namun, meskipun kekuatan dari piton ini sebanding dengan seorang Dodi bintang 4, hal tersebut masih tidak memberikan dampak apapun terhadap Soyen yang memiliki kekuatan dari api surgawi. Setelah mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur, Soyen pada akhirnya melesat dengan cepat untuk menyusul Yueru. Namun piton tersebut sebenarnya juga tidak ingin menyerah untuk terus mengejar Soyen. Dan akhirnya, setelah Soyen memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau kecil, ular ganas raksasa itu pun langsung berhenti dan tampak ketakutan untuk mengikuti Soyen. Ular tersebut hanya terdiam, kemudian pandangan matanya terus melotot pada Soyen. Sementara Soyen yang sudah berada di pulau, dirinya cukup lega karena mengetahui bahwa ular piton itu sudah tidak mengejar dirinya. Pandangan mata Soyen melihat pulau ini yang sebenarnya telah ditumbuhi oleh hutan bambu yang cukup rimbun. Selain itu, juga ada beberapa tanaman bunga dan juga tanaman-tanaman lainnya yang terlihat cukup indah. Soyen kemudian menyusul Yueru yang ada di depan sana, lalu bertanya, "Yueru, apakah kau sudah menemukannya?" Yueru hanya menunjuk pada pohon kecil yang ada di depan sana yang memancarkan sebuah cahaya jernih. Kemudian Yueru berkata, "Itu sebenarnya adalah..." Namun detik berikutnya Yueru terdiam. Menurut informasi yang telah diberikan oleh ayahnya, buah hijau bulan sabit tidak terlihat seperti pohon kecil yang ada di hadapannya. Hal ini membuat Yueru berkata dalam hati, apakah sebenarnya buah hijau bulan sabit telah mengalami mutasi karena lingkungan di tempat ini dan kemudian berubah menjadi pohon kecil yang memiliki beberapa buah yang bulat. Detik berikutnya ada sebuah tawa yang bergema di pulau ini. Terima kasih banyak, kalian berdua telah memimpin jalan dengan benar. Sosok pria yang menggunakan jubah hitam sebenarnya langsung melesat dan menyambar seluruh buah yang berada di pohon kecil itu. Pria berjubah hitam ini merupakan seseorang yang telah muncul di kuburan dan duduk di atas kursi yang dibawa oleh para zombie. Setelah mendapatkan buah-buah tersebut, pria berjubah hitam ini pun kemudian berkata, "Selamat tinggal kalian berdua dan sampai berjumpa lagi." Soyen sebenarnya tidak terima dengan kemunculan dari orang berjubah hitam yang tiba-tiba saja menyambar buah dari pohon kecil itu, dan Soyen hendak mengejar pria berjubah hitam tersebut. Namun Yueru segera menarik tangan dari Soyen. Kemudian dia mengatakan, "Jangan dikejar. Buah yang didapatkan oleh orang itu bukanlah buah hijau bulan sabit yang aku inginkan." Soyen cukup kaget ketika mendengarkan perkataan dari Yueru. Sementara pandangan mata dari Yueru melihat ke arah bawah. Dia terdiam sejenak yang kemudian mengatakan, "Aku rasa buah hijau bulan sabit yang asli masih berada di dalam danau ini." Soyen hanya terdiam, kemudian dia bertanya pada Raja Naga Emas di dalam cincinnya dengan suara batin, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Danau ini dijaga oleh piton iblis emas. Jika kita memasuki danau, maka piton itu pasti akan menyerang kita." Raja Naga Emas kemudian berkata pada Soyen, "Gunakan darahmu, keluarkan satu tetes darah dan kemudian lemparkan pada piton iblis emas ilusi." Soyen sebenarnya tidak mengetahui kenapa Raja Naga Emas menyuruh Soyen menggunakan darahnya untuk dilemparkan pada piton emas tersebut. Namun Soyen tidak banyak basa-basi lagi. Dia sekarang telah menggigit ujung jarinya sendiri dan kemudian melemparkan darahnya pada piton emas yang masih berdiri di luar pulau dan terus memandangi ke arah Soyen. Piton itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dan dia mengaum ke arah Soyen. Dan kemudian setetes darah dari Soyen yang telah dia lemparkan sekarang telah memasuki mulut dari piton tersebut. Dalam sekejap, piton itu pun langsung terdiam ketika merasakan setetes darah yang diberikan oleh Soyen. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah membeku. Ular piton emas itu kemudian bergumam pada dirinya sendiri, darah manusia ini memiliki energi dari piton penelan surga 9 warna. Sebuah keterkejutan benar-benar terlintas dalam tatapan mata dari piton emas. Tidak menyangka bahwa di dalam darah Soyen ada aroma dari piton penelan surga 9 warna.
yang tidak lain aroma itu merupakan milik Cailin. Di antara dunia binatang buas dari ras ular, piton penelan surga 9 warna masih menjadi rajanya, sehingga piton emas ini merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan darah dari Soyen yang mengandung aroma dari piton penelan surga 9 warna milik Cailin itu. Dalam sekejap saja, piton emas itu pun sekarang telah membungkuk ke arah Soyen dan seolah-olah memberikan penghormatan yang tinggi. Soyen cukup tercengang ketika melihat adegan ini, namun dia segera bertanya, "Wahai piton emas, apakah kau mengetahui di mana letak dari buah hijau bulan sabit?" Piton emas itu pun menganggukkan kepalanya dan kemudian tubuhnya berbalik untuk masuk ke dalam danau, seolah-olah dia akan menunjukkan jalan kepada Soyen. Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Soyen langsung mengeluarkan api surgawi sebagai perlindungan dan dia pun menoleh pada Yueru kemudian bertanya, "Tunggu aku di sini dan jangan kemana-mana. Aku akan mencoba untuk mengikuti piton emas ini untuk menemukan buah yang kau maksud." Yueru hanya menganggukkan kepalanya dan tidak banyak protes. Sementara tubuh dari Soyen tanpa basa-basi lagi langsung memasuki danau tersebut. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan di dalam danau, Soyen bisa merasakan bahwa air danau ini semakin dalam menjadi semakin panas. Hal itu membuat Soyen mulai menebak-nebak apakah sebenarnya masih ada dunia lain di bawah danau ini. Detik berikutnya, Soyen melihat ada patung manusia yang telah membeku di dalam danau, dan hal seperti ini membuat Soyen cukup ketakutan. Jika sampai perlindungan dari api surgawi di tubuhnya menghilang, kemungkinan tubuh dari Soyen juga akan berubah menjadi patung es. Soyen kemudian berteriak pada piton emas, "Hei, cepatlah! Aku tidak bisa berlama-lama di dalam tempat ini." Mendapatkan teriakan dari Soyen, piton emas itu menganggukkan kepalanya dan kemudian kembali melakukan pergerakan menuju bagian terdalam dari danau ini. Akhirnya 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter telah dilalui oleh Soyen di dalam danau. Saat ini, Soyen benar-benar bisa merasakan sebuah tekanan yang cukup mengerikan. Bagaimanapun juga, kedalaman 3000 meter tidak akan pernah bisa dilalui oleh orang biasa. Soyen hanya melihat pada piton yang terus melakukan pergerakan dan dia mulai bertanya, apakah belum sampai juga? Piton itu pun kembali melesat dengan cukup cepat dan sekarang jarak yang dilalui sudah 3100 meter. Namun Soyen merasa bahwa tempat ini masih sangat dalam dan dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Jika sampai 5 menit lagi tidak sampai di tempat itu, maka aku harus segera berbalik. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin mati di dalam tempat ini. 5 menit telah berlalu dengan cepat. Jarak yang telah ditempuh oleh Soyen sekarang 3200 meter di kedalaman danau ini. Tiba-tiba saja ular piton yang tadi kulitnya berwarna hitam sekarang telah berubah menjadi warna emas dan dia terus melakukan pergerakan. Namun Soyen merasa bahwa dirinya harus segera keluar dari dalam tempat ini. Sekarang jarak yang telah ditempuh Soyen adalah 3300 meter di dalam danau. Detik berikutnya, Soyen bisa menemukan bahwa sebenarnya pada kedalaman ini ada sebuah danau magma yang cukup besar. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Soyen ketika menyaksikan pemandangan seperti itu hanya bisa mengatakan, yang satu danau es, yang satu lagi merupakan danau api. Sebenarnya tempat ini bisa disebut sebagai dunia dua surga. Soyen, kau jangan menyerah, pasti ada harta yang cukup langka di bagian terdalam dari danau api ini. Bagaimanapun juga Raja Naga Emas merupakan orang yang sangat berpengalaman dan dia pasti tidak salah menebak bahwa di bagian terdalam dari danau api pasti ada harta yang luar biasa. Soyen tampak terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Bagaimanapun juga Soyen jelas mengetahui bahwa Raja Naga Emas adalah orang yang peduli padanya dan dia ingin membuat Soyen menjadi orang yang kuat dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun juga, seseorang tidak bisa menjadi kuat jika terus mengandalkan orang lain. Karena itu, tidak ada jalan pintas untuk menjadi seorang pria yang kuat. Soyen harus terus berjuang supaya bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Raja Naga Emas kembali berkata, cepat ikuti ular piton emas tersebut. Dia telah hidup di dalam tempat ini selama bertahun-tahun dan pasti sangat akrab dengan danau api atau danau magma. Jangan sampai kau kehilangan dirinya. Tanpa basa-basi lagi, Soyen langsung melesat untuk mengikuti piton emas tersebut. Tubuh dari Soyen dalam sekejap saja langsung masuk ke dalam danau magma yang berada di dalam danau es ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mendapatkan harta yang sangat langka di dalam danau magma yang ada di bagian terdalam dari danau es? Dan tempat ini disebut sebagai dunia dual surga. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.